Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam segala ciptaannya. Penyelamatannya diberikan kepada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita. Agung dan ajaib pekerjaan tangan Tuhan atas kehidupan kita. Bersyukurlah atas kebaikannya. Puji dan muliakanlah namanya. Marilah dengan berdiri kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 3, baitnya yang pertama. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Ibadah ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, naiknya Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari segala kisah karya penyelamatannya. Kenaikannya ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para murid-Nya. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan pada seluruh umat tidak terbatas pada umat Israel saja. Para murid Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah lewat diri Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan pada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir.
Kisah ini masih akan terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Bukan sekedar kisah kasih yang dituturkan sebatas pada kata-kata saja, melainkan juga cara hidup sebagai murid-murid Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan yang tiada bertara. Marilah kita memuji Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 138, baitnya yang pertama. Setiamu Tuhan tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah perlindungan paling tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Biarlah kita masing-masing melihat ke dalam diri kita sendiri. Biarlah kita masing-masing mengenali kekecewaan, kepahitan, kekhawatiran, dan ketakutan kita. Lalu berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk, mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Ya Allah, Tuhan, kami berlumuran dosa." Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Hanya dengan kerendahan hati, kita dapat mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat dalam kebodohan kita. Hanya dengan kerendahan hati pulalah kita dapat berdoa, memohon pengampunan, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain, bahkan orang lain yang telah menyakiti kita. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi, yaitu doa pengakuan dosa. Dipersilahkan. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sungguh kami menyesal, Bapa. Layakkan dan sucikanlah kami menjadi anak-anak-Mu. Inilah penyesalan dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu Allah memberikan anugerah pengampunannya demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia 31 ayat 3. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Terkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan. Bapa Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang kami kenal di dalam Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di hari ini, di pagi ini, dari rumah kami masing-masing, kami boleh bersama-sama sehati melakukan dan melaksanakan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini sehingga menjadi berkat untuk membangun dan memelihara iman kami. Tiba waktunya ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami, firman-Mu terdengar, kami menjadi pendengar yang baik, dan kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita dengan bernyanyi dari nyanyian PKJ 15 bait yang pertama, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan,
menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama terambil dari surat Efesus. Efesus pasal 1 ayatnya ayat yang ke-15 sampai yang ke-23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23 demikian bunyinya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dari segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini boleh melaksanakan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus di surga.
Jemaat yang terkasih, ada sebuah acara dari televisi swasta yang berjudul Bedah Rumah. Ini adalah sebuah acara yang isinya menunjukkan kepada kita bagaimana cara menolong keluarga yang dalam kondisi memprihatinkan, serba kekurangan, kurang beruntung, bahkan hidupnya berada di rumah yang boleh dikatakan tidak layak untuk tinggal. Ide acara ini tentu untuk mengajak atau mengetuk hati para pemirsa atau penonton agar mau memperhatikan, mau menolong, mau berbagi kepada mereka yang kekurangan, yang kurang beruntung nasibnya. Di sisi lain, acara ini hendak menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa mengangkat derajat keluarga yang kurang beruntung itu agar bisa meneruskan hidupnya untuk bisa hidup lebih layak, lebih baik atau bermartabat. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, urutan acara bedah rumah itu hampir sama atau mirip. Diawali dengan memaparkan kondisi rumah yang tidak layak, rumah yang memprihatinkan, kemudian menampilkan sosok keluarga yang sangat menyedihkan kondisinya, banyak kesulitan, demikian juga hidupnya berkekurangan. Setelah itu dilanjutkan dengan adegan atau acara membongkar atau membedah rumah yang tidak layak itu, akhirnya rumah yang baru, rumah yang sangat baik kondisinya, sangat layak ditempati atau diberikan kepada keluarga tersebut. Itu acara TV, simple, sederhana, keluarga yang tidak mampu hidup di rumah yang tidak layak, akhirnya tertolong, rumahnya dibongkar menjadi bagus, dihadiahkan begitu kepada mereka, dan mereka terangkat kembali derajatnya, memiliki semangat baru, babak baru dalam hidup mereka selanjutnya. Memang itu adalah acara TV biasa, tetapi ada hal positif yang hendak disampaikan melalui pesannya itu, yang saat ini saya paparkan di sini. Saya tertarik dengan acara tersebut dengan mengambil inti pesan dari acara bedah rumah itu, yang sengsara, tidak layak, dirubah menjadi bermartabat, selanjutnya hidup lebih baik dan optimis. Itu pesan yang hendak disampaikan kepada kita. Ide dasar tersebut menjadi inspirasi saya atau menginspirasi saya ketika merenungkan bacaan kita dalam Efesus tadi,
terutama dikaitkan sebagai perenungan kita di ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau mengandaikan atau berandai-andai bahwa keluarga yang hidupnya tidak layak, keluarga yang kurang beruntung, itu bisa mewakili atau menjadi cerminan manusia yang jatuh dalam dosa. Hidupnya sengsara, hidupnya menderita. Dia tidak layak hidup. Ini adalah konsekuensi hukuman dosa. Orang yang berdosa itu sengsara, hidupnya menderita, tidak layak dalam kehidupan. Manusia yang awalnya bermartabat, manusia menjadi titah Allah yang mulia, jatuh dalam kondisi hina karena dosa. Manusia tidak layak di hadapan Tuhan. Dan manusia yang sengsara, yang memprihatinkan hidupnya itu tidak bisa lepas dari kondisinya yang memprihatinkan itu bila tidak ditolong atau ada yang menolong dan mengentaskan kondisinya yang menyengsarakan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah Tuhan Yesus yang telah menjelma menjadi manusia. Allah sendiri yang datang berinisiatif dengan kasih-Nya menolong manusia yang berdosa itu. Tentu kita paham bagaimana kisah penyaliban. Yesus berkarya sampai mati di kayu salib. Itu adalah bukti bahwa Allah berkarya menolong manusia. Apa yang dilakukan Allah itu semata-mata karena besarnya kasih-Nya, ingin mengentaskan manusia dari kondisi hidupnya yang memprihatinkan dan hina itu. Yesus mati di salib menebus dosa manusia hingga akhirnya manusia itu ditebus, hidupnya memiliki pengharapan yang baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus unggul atau menang dari kematian, karyanya di kayu salib, Yesus bangkit. Lalu dalam teks ini dan hari kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan ini, kita bersama-sama menghayati Yesus dimuliakan naik ke surga. Tetapi yang menarik, ketika Yesus berkarya, saat itu Yesus sebenarnya ingin memuliakan manusia agar tidak terus hidup dalam lembah dosa. Setelah manusia diselamatkan, setelah manusia bermartabat kembali, layak di hadapan Allah, maka manusia itu harus merubah hidupnya, atau boleh saya katakan manusia harus berubah dari hidup yang lama, hidup yang tidak berkenan kepada Allah, berubah menjadi hidup yang berpengharapan, hidup berkenan kepada Allah. Bacaan kita dari Efesus tadi
itu menunjukkan kepada kita bagaimana kasih Allah itu telah diberikan kepada jemaat di Efesus, khususnya dalam bacaan kita ini, tetapi untuk selanjutnya hendak mengajak agar jemaat itu hidup berpengharapan, hidupnya berkenan kembali kepada Allah. Ayat 18 dituliskan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kristus telah menjadikan manusia berdosa kudus kembali. Ada pengharapan, ada kemuliaan yang lama telah berlalu, selanjutnya dipanggil untuk meneruskan kehidupan yang lebih baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di depan tadi saya menyampaikan mengenai acara bedah rumah yang jelek, yang tidak layak, yang menjadikan tidak bahagia, sengsara, itu dibongkar, dibedah, tetapi akhirnya dibenahi menjadi layak, baik, dan bermartabat. Ini adalah gambaran karya Kristus. Manusia berdosa dirombak kembali, dibenahi hidupnya dengan karya agungnya, penyalipan. Akhirnya manusia ditebus dosanya, selanjutnya dipanggil untuk hidup lebih baik, melanjutkan kehidupan berkenan kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tema hari ini adalah kisah yang belum berakhir. Yesus naik ke surga. Yesus menerima kemuliaan setelah sebelumnya Yesus mati sengsara di kayu salib. Tetapi Yesus telah menyelesaikan karya besarnya, ibarat bedah rumah selesai. Saat ini sudah terbangun rumah baru yang baik, layak. Itulah berkat Tuhan bagi kita, manusia yang berdosa, saat ini telah ditebus, dimuliakan oleh Tuhan. Tugas selanjutnya, kisah yang belum berakhir seperti tema khotbah ini. Murid-murid jemaat di Efesus, demikian pula kita semua orang percaya saat ini dipanggil bertugas untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita isi hari-hari ke depan. Kemuliaan yang diberikan kepada kita semoga tidak menjadikan kita kembali hidup dalam lembah dosa. Yang lama biarlah berlalu, kita hidup baru, hidup lebih bermartabat, bersemangat, kemuliaan sebagai manusia ciptaan baru. Sebagaimana Yesus dimuliakan, tetapi sebelumnya Yesus pun memuliakan kita. Mari kita melanjutkan karya Kristus, mengasihi sesama kita yang mungkin hidupnya kurang beruntung. Kisah tentang penyelamatan, kisah tentang kasih Tuhan kepada manusia, kisah
Tuhan memuliakan martabat manusia belum berakhir. Kita menjadi mitra Allah. Kita diharapkan dan dipanggil untuk melanjutkan kisah yang belum berakhir itu. Mari dengan berbekal pengharapan baru, kemuliaan baru dari Tuhan karena kita ditebus dosanya, kita melanjutkan karya Tuhan di muka bumi ini. Tuhan yang akan menuntun kita, memampukan kita melakukan tugas mulia ini. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihi. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menyatukan hati, berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, Allah kami yang bertahta di kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, senantiasa memelihara kehidupan kami. Allah yang kami kenal melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib menebus dosa kami, telah bangkit dan naik ke surga. Saat ini kami rayakan bersama-sama ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami pulih dan bisa melaksanakan ibadah meskipun terbatas di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat kami. Kasih Tuhan kami rasakan melalui ibadah yang kami laksanakan bersama-sama. Ya Tuhan, Allah kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami terima, kami rasakan dan kami alami sepanjang hari dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sehingga kehidupan keluarga kami berkecukupan. Tuhan memakai banyak cara untuk memelihara kehidupan kami melalui pekerjaan kami masing-masing. Meskipun ya Tuhan, di saat pandemi ini kami mengalami kesulitan, mengalami keprihatinan, pekerjaan kami tidak berjalan dengan baik, demikian juga usaha kami. Tetapi Tuhan mengasihi kami, Tuhan memelihara kami. Pakailah kami semua juga ya Tuhan untuk bisa dan mau berbagi untuk saudara-saudara kami yang benar-benar membutuhkan pertolongan di masa pandemi ini. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang menderita terbaring sakit di rumahnya masing-masing. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, juga kesembuhan untuk mereka semua. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kesusahan, kiranya Tuhan memberi pengharapan, juga penghiburan, tetap memiliki semangat dan tekad dalam hidupnya. Tuhan selalu menolong kami, sehingga kami dimampukan untuk mengatasi segala tantangan dan persoalan kehidupan. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau menarik kembali mereka. Tuhan rangkul kembali dalam naungan kasih Tuhan, sehingga dapat menghayati dan mengerti bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami semua. Kami bersyukur atas ibadah pada hari ini. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya firman-Mu yang kami dengar boleh kami hayati. Kami pun mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah kami ya Tuhan menjadi garam dan terang dunia, meneruskan kisah yang belum berakhir. Bagaimana Tuhan mengasihi kami,
berkarya menolong kami, mengentaskan kami dari dosa, sehingga kami dilayakkan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bolehlah kami meneruskan karya kasih Tuhan kepada sesama kami. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, mereka yang saat ini masih belajar di sekolahnya masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih sebagian dari mereka telah menyelesaikan studinya, mendapatkan kelulusan juga. Kiranya Tuhan menolong untuk anak-anak kami yang ingin meneruskan studi dan belajarnya. Tuhan memberkati sehingga anak-anak kami memperoleh sekolah yang diinginkan dan dicita-citakan. Anak-anak kami yang lain tetap Tuhan berkati, berikan semangat dan kepandaian dalam belajar mereka, terlebih di saat pandemi ini. Mereka harus belajar di rumah untuk waktu sekian lama. Tetaplah anak-anak kami belajar dengan giat ya Tuhan atas bimbingan para orang tua, sehingga ya Tuhan anak-anak kami tetap memiliki semangat memelihara cita-cita mereka dan tetap diwujudkan. Para orang tua Tuhan berkati dalam pendampingan sehingga terus dengan kasih sayang, kesabaran mendidik anak-anak-Mu. Berkatilah semuanya ya Tuhan dalam pekerjaan masing-masing. Apapun pekerjaan kami, Tuhan berkati ya Tuhan melalui pekerjaan kami. Kami boleh menerima rezeki dari Tuhan untuk kebutuhan keluarga kami. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk keluarga kami yang berada di perantauan. Kami tidak bisa saling bersua karena adanya wabah corona. Biarlah kami dari tempat masing-masing saling mendoakan untuk kesehatan semuanya. Biarlah keluarga kami Tuhan berkati, sehingga ya Tuhan meskipun kami berjauhan saat ini, kami tetap merasakan sukacita dan kebahagiaan. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk pemerintah negara kami, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan hikmat-Mu, boleh bekerja dengan baik. Terlebih saat ini ya Tuhan, masih berjuang untuk mengatasi wabah corona di negara kami. Kami ingin ya Tuhan merindukan boleh hidup normal kembali, melakukan aktivitas seperti sedia kala. Tetapi ya Tuhan, kami harus berjuang menghentikan wabah ini. Pakailah pemerintah kami, semuanya bersatu mendukung program pemerintah untuk penyelesaian kasus corona ini. Inilah ya Tuhan seru doa kami. Kiranya Tuhan mengampuni banyak sekali dosa dalam doa yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit, naik ke surga, doa ini kami haturkan. Amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak untuk memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman-Nya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih
berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Persembahan diiringi dengan lagu dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama, Hidup Kita yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan dengan berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kudus, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih atas rezeki-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kehidupan kami. Dan pada saat ini kami telah mengaturkan persembahan dari segala limpahan berkat-Mu yang telah tercurah kepada kami. Kiranya persembahan ini Engkau sucikan dan Engkau berkati Tuhan, hingga dapat kami manfaatkan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini. Engkau berikan kejujuran, kebijaksanaan, hingga semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian Tuhan, doa yang jauh dari sempurna dari kami, kiranya Tuhan berkenan. Atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami persilahkan bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 424, bait yang pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama dengan sikap rindu mempersaksikan Sang Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Kiranya kuasa kenaikannya tidak membuat saudara diam terpaku, melainkan melihat dunia sebagai tempat saudara berbagi kasih. Kiranya kuasa-Nya memberi saudara keberanian untuk menjadi pewarta kasih Allah. Kiranya hidup saudara penuh dengan sukacita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa